kita ini harus baik lahir batin, saudara jamaah. Apa definisinya baik lahir batin? Harus baik angan-angannya, harus baik cara berpikirnya, harus baik hatinya, harus baik lisannya, dan harus baik apa? Jawarih, lahiriahnya. Jamaah, poinnya itu semua itu sebenarnya di akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu gini ya, supaya sampean ngerti kedudukannya itu hadis Nabi yang sudah dihafal oleh banyak orang di sini, yang bunyinya innallaha qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum akhlaqakum. Allah itu membagi rezeki sama dengan membagi akhlak. Ini diperhatikan ini ya, jangan miss ini. Apa jangan miss, jangan kelewatan. Ada dalil yang mengatakan Allah membagi rezeki sama dengan Allah membagi akhlak. Pengertiannya itu begini, saudara jamaah. Pengertiannya, rezeki itu bisa dipelajari cara mencarinya. Gimana saja jamaah? Rezeki bisa dipelajari cara mencarinya. Tetapi yang bisa mendatangkan rezeki menjadi rezeki yang banyak itu hanya kuasa Allah. Jadi sama-sama bisa bikin bakso, sama-sama bisa bikin mie goreng, sama-sama bisa bikin warung makan. Resepnya sama, caranya sama, tapi dua orang berusaha, rezekinya beda, saudara. Beda apa sama? Beda. Karena apa? Skillnya, keterampilannya boleh sama, tapi yang menentukan rezeki adalah Allah. Itu pengertiannya. Begitu juga akhlak. Akhlak itu, saudara jamaah, sampean boleh khatam kitabul adab 100 kali. Kitabul adab di Bukhari hatam, kitabul adab di Muslim hatam, kitabul adab di Nasai hatam, di Abu Daud hatam, semua hatam. Tapi untuk mempunyai akhlakul karimah yang banyak, itu hanya kuasa Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang hatam kitabul adab di Bukhari, di Muslim, semua hatam, tapi nggak punya akhlak. Jangan heran. Karena apa? Pembagiannya dari Allah itu tidak banyak. Lah yang mengherankan, di jamaah ini banyak orang yang doanya dermimil, ya Allah belasani rezeki yang halal banyak dan barokah, melimpah ruah, hampir nang sawah-sawah. Doanya dermimil, tapi nggak pernah doa, ya Allah berilah saya, istri saya, anak-anak saya bagian akhlakul karimah yang banyak. Kenapa? Apa belum tahu artinya? Apa lebih penting rezeki daripada akhlak? Apa memang belum tahu? Kalau belum tahu, saya beritahu saudara jamaah, mintalah akhlakul karimah kepada Allah sama dengan minta rezeki. Karena apa? Sampean bisa punya ilmunya akhlak, tapi untuk punya akhlak itu hanya dari kalau gitu nggak perlu dong belajar ilmu akhlak. Perlu. Kayak sampean mau penjual makanan, buka restoran, ya harus punya ilmunya restoran, perlunya ilmunya masak, manajemen, bikin menu. Tapi rezeki sampean tidak ikut menentukan, yang menentukan hanya Allah. Kita minta kepada Allah, berilah saya rezeki yang hal banyak dan barokah. Sama dengan akhlak. Apa berarti saya nggak perlu hatam kitabul adab? Perlu. Tapi setelah hatam, mintalah ke Allah, ya Allah berilah saya ini bagian akhlakul karimah yang banyak. Karena apa, saudara jemaah? Dengan akhlak kita bisa hidup di mana saja. Dengan akhlak yang baik kita bisa hidup di mana saja. Mungkin apa lagi, Rasul? Dengan akhlakul karimah nggak ada sayangnya. Halo, muda-mudi, anak-anak, bapak-bapak, ya toh, semuanya. Akhlakul karimah itu tidak pernah ada cacatnya, tidak pernah ada sayangnya. Tapi kalau udah akhlaknya akhlaknya jelek, saudara jamaah, semua disayangkan. Sebenarnya anaknya ganteng, tapi akhlaknya jelek, saya nggak suka. Coba saudara jamaah, berlaku nggak itu? Bisa terjadi nggak itu? Sebenarnya anaknya cantik, tapi akhlaknya jelek. Sebenarnya anaknya pinter, pandai, tapi akhlaknya nggak betul. Jadi akhlak jelek itu menghapus semua kelebihan. Tapi dengan akhlak yang baik, saudara jamaah, kekurangan-kekurangan itu tertutupi. Anaknya nggak begitu ganteng, tapi akhlaknya baik, saya senang. Mungkin apa nggih, Lur? Akhlaknya orangnya nggak begitu cantik, tapi akhlaknya baik, sopan, rendah hati, ngomongnya lemah lembut, nggak apa-apalah jadi menantu saya. Kan selalunya gitu. Jadi akhlak yang baik itu menghapus semua kekurangan. Tapi kita tidak bisa mendapatkan tanpa doa dan usaha. Maka berdoalah. Coba ikuti saya, ya Allah, berilah saya, istri saya, keluarga saya, teman-teman saya, bagian akhlakul karimah yang banyak.
yang bisa membawa derajat surga yang tinggi. Barokah fid dunya wal akhirah. Ini saya contohkan saudara jamaah itu supaya sampean ngerti gimana caranya minta. Kadang-kadang njaluke piye ya ngono iku. Kalau saya doa, ya Allah berilah saya, istri saya, anak-anak saya, adik-adik saya, ipar-ipar saya, keponakan-keponakan saya dan jamaah saya dan jamaah seluruh umumnya, jamaah keseluruhannya, berilah bagian akhlak karimah yang banyak. Bisa rukun kompak, saling memaafkan, saling menghargai, ya, saling ingat mengingatkan, saling memaafkan, bisa masuk surga sama dari neraka. Itu doa, bagian dari doa saya saudara jemaah. Kalau ada orang yang enggak ini saya doain, ya Allah bila orang ini akhlak yang banyak, akhlak yang baik yang banyak. Soalnya minta itu sejamaah penting. Minta itu penting lah. Kalau sampean belum punya istri, ya doa untuk bapak ibunya, doa untuk adik-adiknya, sebut namanya. Moga-moga Allah paling barokah.